secara kimiawi menghidrolisis ya, menghidrolisis jadi lebih lembut dan sebagainya. Juga banyak juga untuk flavor atau aroma ya, aroma yang lebih kebanyakan aroma bawang putih gitu ya. Jadi dia kita tahu sendiri kan ya, kalau kita membuat waktu itu kimia dasar asam ester ya, esterifikasi aroma buah-buahan dan sebagainya, itu sebenarnya bukan bersumber dari si buah itu sendiri, tapi dari reaksi kimia ya. Nah, begitu juga aroma-aroma yang gurih, yang itu bisa diperoleh bukan dari rempah-rempah ya, bukan dari yang alami, tapi dari L-cysteine. Pertanyaannya, L-cysteinnya halal atau tidak ya, karena banyak berasal dari bulu hewan. Lalu kolagen ini banyak dimanfaatkan buat kosmetik ya. Ini udah banyak ya, ada kolagen krim kecantikan dari kolagen babi ya. Harus sangat berhati-hati. Ya kayak gini mah kita bisa tahu ya, oh iya ini udah babi pasti dihindari. Tapi kalau yang tidak kayak gitu, kita tahu nggak ya, sehingga kita harus betul-betul memastikan produk yang digunakan tersertifikasi halal. Ya. Selama ada yang halal, ya ngapain kita nyari yang lain ya. Nah terus, ini alternatifnya ya kolagen dari ikan ya. Nah hati-hati, meskipun sumber kolagen itu udah aman dari ikan, tapi ada yang menggunakan hidrolisis enzim ya. Apakah hidrolisisnya itu dari menggunakan metode asam atau metode nah ini ya, metode asam atau metode enzimatis atau menggunakan pepsin. Kita nggak tahu ini pepsinnya pepsin apa ya. Pepsin itu enzim protease ya. Gelatin ini turunan dari kolagen yang banyak sekali pemanfaatannya, dari mulai farmasi sampai pangan, dan di pangan tuh banyak banget ya, buat jelly dan sebagainya. Nah ini buat krim, penstabil dan sebagainya ya. Gelatin yang bikin banyak juga ya yogurt gitu ya, penstabil kan, yogurt kan gampang pecah ya, makanya kalau yang creamy ya yogurtnya itu pasti pakai penstabil atau gelatin. Tidak selamanya haram, kalau gelatinnya halal ya halal yogurtnya ya. Nah memang secara pasar dunia sangat-sangat luas ya, dan paling banyak sumber gelatin itu hampir 50% dari kulit babi. Itu produksi gelatin di dunia. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Tantangan yang kedua adalah kita harus menjadi solusi ya, alternatif. Seperti itu. Nah ini kalau dalam mamalia, di mamalia kolagen itu banyak di kulit, tendon, urat-urat ya, dan tulang. Produk olahan daging, jadi kita bisa ngambil lemak
kaldu vitaminnya ya. Terus gliserin ya. Gliserin ini bisa berasal dari lemak hewan atau nabati. Hati-hati untuk yang lemak hewan. Karena ya ini banyak dipakai untuk perekat kapsul vitamin ya, dan banyaknya di sabun ada nggak? Di sabun banyak kan, sabun mengandung pelembab ya, pelembab itu dari gliserin ya, hasil reaksi penyabunan atau saponifikasi ya, dari asam lemak ditambah ya, kalau kita bikin, teman-teman pernah bikin sabun kan ya, itu tinggal menambahkan minyak dengan basa NaOH nanti jadi sabun. Nah, minyaknya itu minyak apa? Minyak hewani atau minyak nabati ya. Nah, ini karbon aktif. Ini makanya kemarin ya proses pemrosesan pembakarannya itu menentukan nanti pemanfaatannya. Kalau suhu rendah, dia paling bisa dipakai buat apalah penyaringan atau apa. Kalau suhunya tinggi, dia justru bisa dipakai buat kayak di kesehatan ya. Ini kan ada, teman-teman tahu obat diare apa namanya? Obat diare yang warnanya hitam? Ada ya, obat norit ya, kalau nggak salah obat diare yang warna hitam, dia berfungsi untuk menarik racun ya. Nah, jadi ini arang aktif itu bermuatan negatif sehingga dia bisa menarik molekul yang bermuatan positif termasuk racun dan gas ya. Makanya kenapa dalam penjernihan air, penjernihan gula dan sebagainya pakai arang aktif, karena yang butek-butek itu nanti terserap secara cepat oleh si karbon itu ya. Terus tadi kalau di pencernaan racun langsung sama karbon aktif itu dan dikeluarkan ke feses ya. Terus pemutih, kalau secara logika karbon itu pekat ya, hitam pekat gitu ya, istilahnya jelek lah, tapi ternyata dia sangat berfungsi buat memutihkan gigi gitu, memutihkan bahan ya, air, tepung dan sebagainya, menghilangkan bau gitu ya, bahkan menurunkan kolesterol, meningkatkan fungsi ginjal, pelangsing tubuh dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kebanyakan memang kembali lagi apa komoditinya. Nah, ini tulang hewan ya, tulang hewan. Nah, ini yang paling aman adalah arang dari tumbuhan seperti itu. Nah, ini pemrosesannya ada yang sampai cuman 500 derajat, ada yang lebih dari 900 derajat ya. Oke, ini produk lainnya, susu dan sebagainya aman ya kalau tidak ada pemrosesan lagi. Tapi hati-hati kalau margarin atau butter ya, dan butter ya, ini hal yang berbeda. Apa bedanya? Ibu juga masih suka kebalik nih. Yang nabati apa? Butter atau margarin? Margarin ya. Nabati. Kalau butter itu bisa dari lemak hewan ya. Ini ya, kalau margarin vegetables oil
Nah, tadi darah udah dibahas. Nah, ini banyak dipakai buat tepung plasma, konsentrat globin. Nah, ini media pertumbuhan mikroba. Kalau mikrobanya hanya untuk menumbuhkan atau menganalisis itu boleh ya. Asalkan tidak digunakan nanti mikrobanya buat produksi yogurt misalnya, itu nggak boleh karena dia najis ya termasuknya. Ada pertanyaan? Kita presensi dulu ya sambil break. Ibu izin bertanya. Silakan. Kan tadi teh kalau buat media bakteri darah teh boleh, tapi asal jangan digunakan untuk fermentasi buat bikin yogurt gitu, Bu. Ya untuk makanan nggak boleh. Kalau yang itu yang darah buat campuran makanan apa itu teh ikan itu kenapa boleh? Kalau yang di yogurt nggak boleh. Oh, dulu ini kenapa biotek? Campuran ikan boleh, tapi kenapa buat oh iya. Kalau bakteri, kalau misalnya yogurt, bakterinya kita makan juga nggak? Iya. Iya. Terus si bakterinya, jadi gini, bakterinya kan nempel ke darah. Terus si darahnya, bakterinya tumbuh dari darah. Terus si bakterinya nanti dipakai misalnya buat produksi apa gitu ya, yogurt atau apa. Berarti kan nyampur di situ darah apa? Ya, bercampur ya. Gitu. Jadi si bakteri itu, si yogurt itu bukan hasil dari bakteri. Kan kalau tadi pakan mah kan kita mengkonsumsi hal yang berbeda dari si pakan itu. Kita tidak ada aspek pakannya itu udah berubah jadi daging gitu. Ya, si daging ayam, daging ikan dan sebagainya. Terus kita konsumsi ikannya, ada perubahan wujud dari pakan menjadi biomasa hewan, mengkonsumsi hewannya. Kalau misalnya tadi mikroba itu apa namanya? Si mikrobanya itu diperbanyak justru kan lebih bahaya. Ya, si mikrobanya diperbanyak di ini kita di susu misalnya susu terus ditambahkan si mikroba yang terkena najis itu ditambahkan dan ketika kita konsumsi si mikrobanya ikut masuk ke tubuh kita ya. Jadi tidak ada perubahan wujud gitu. Ya. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus. Nanti banyak dikaji di titik kritis produk mikrobial. Ibu pernah bertanya langsung waktu itu ya lagi pelatihan halal di Jakarta. Pas di meja kan di meja bundar-bundar gitulah ya mejanya. Terus ternyata duduk di situ pemateri. Kita lagi ibu sama Bu Kori duduk berdua. Terus boleh di sini kata itu Bu Ana ya. Bu Ana Peruswim yang ibu waktu itu sampaikan ya auditor. Kata kita ibu teh ya langsung bertanya ya apa gitu yang lagi ini. Ibu bertanya tentang itu. Bu gimana kalau kita punya kultur starter mikroba tapi ditumbuhkannya di MRS, saya Ibu Waisela nih. MRS itu kan belum halal. Nah, tapi kemudian kita
tumbuhkan di media halal. Ya, di media halal, sampai beberapa generasi gitu. Itu boleh, itu halal tidak kata ibu. Kalau kata beliau boleh, tapi belum ada fatwa yang mengatur itu gitu. Jadi nanti penentuan halalnya ya dikembalikan ke MUI katanya gitu ya. Kita teman-teman menumbuhkan di lab dapat mikroba yang bagus gitu ya. Terus mau diaplikasikan ke bidang pangan ya, jadi probiotik gitu. Kan awal-awalnya dia tumbuh di misalnya ada yang di media darah, ada yang di media MRS atau pepton yang nggak tahu itu pepton dari hewan apa gitu kan. Tapi sama kita teh di istilahnya tuh dikondisikan dulu ya, ditumbuhkan asalnya dari media yang subhat atau mungkin haram atau najis, terus dipindahkan ke media halal. Kan Ibu lagi mencari mengoptimasi ya media halal. Atau misalnya teman-teman pindahkan ke susu gitu ya, ke susu murni gitu. Katanya kalau bisa sampai 7 generasi gitu ya, otomatis kan dia udah berubah dari yang dulunya kan beregenerasi ya si mikroba tuh gitu. Nah tapi bukan uniknya sih, change-nya, tantangannya ini tuh masih sangat baru ya, jadi belum ada yang mengatur itu. Kalau misalnya ada ulama yang strict gitu ya, tidak boleh, berarti ya nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya kata beliau gitu ya, kalau saya sih boleh gitu ya. Nah itu tantangan produk mikrobial, sehingga memang kita harus ketika misalnya kita mengisolasi mikroba gitu yang memang dia punya potensi bagus buat pangan, harus langsung di media halal kalau mau aman gitu. Sehingga pencarian media halal buat pertumbuhan mikroorganisme ya itu sangat prospektif banget. Terutama kayak apa di biofarma gitu kan, produksi-produksi vaksin, farmasi dan sebagainya sekarang kan harus implementasi UU JPH tahun 2024 apa? Makanan minuman ya. Setelah itu nanti 2025 produk farmasi gitu. Banyak kan produk farmasi yang berasal dari microbiology sehingga si produk media halal itu sekarang makin banyak dijual. Kalau dulu susah gitu ya nyari. Nah, kalau sekarang semua pada mengembangkan ke sana gitu. Tapi masih terbatas sih, masih luas gitu pengembangannya ya. Oke, Ibu. Kenapa ya Miss ya? Ini apakah tidak tersimpan atau apa ya? Padahal kan kita sudah pertemuan keempat ya. Indra, Hadir, Bu. Afla, Hadir Ibu. Aldi. Aldi ada? Anggi? Ada, Ibu. Anggi ada? Anggi? Cusi? Hadir Ibu. Tadi Anggi belum ada ya? Nabilan? Hadir Ibu. Elina? Hadir Ibu. Erlia? Hadir Bu. Farhan? Farhan udah dikasih tahu belum? Hana. Tapi tadi WhatsApp terlahir dirihatnya jam 10 Ibu. Oh, Hana. Hadir Bu. Husna. Hadir Ibu. Lisa. Hadir Bu. Farid. Nazif. Hadir, Bu.
Naik. Hadirah Ibu. Tinit. Hadir Ibu. Nurhaifa. Hadir, Bu. Pipit. Hadir Bu. Sepul. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Ibu. Selfie. Hadir Bu. Sally. Oh, Sally teh. Tapi hadir nggak Sally? Silva. Hadir Ibu. Siti Fatimah. Hadir, Ibu. Anggi ada? Hadir Ibu. Farhan. Oke. Nah, sekarang ini ya titik kritis bahan nabati atau yang berasal dari tumbuhan. Jangan sampai kita mengira bahwa ada merasa aman bahan-bahan misalnya vegan, vegetarian gitu ya, atau organik misalnya ya, itu tuh halal. Sebenarnya pada dasarnya semua bahan yang berasal dari tumbuhan itu semua halal, suci. Ya, tapi apa? Tapi kalau ada proses pengolahan nih, ya, kalau ada pengolahan itu tidak, kalau ada proses pengolahan ya jadi kritis ya, apalagi ada kultivasi dari mikroba ya, atau ada proses fermentasi, ini berkaitan dengan kadar alkohol, ada penambahan bahan ya, bahannya apa seperti itu ya. Nah, sehingga nah ini ada banyak sekali ya vegan and plant-based product. Apakah udah pasti halal? Misalnya kayak sekarang kan banyak ya orang-orang yang menuju ke organic lifestyle gitu ya, healthy lifestyle yang berbasis tumbuhan gitu ya. Sampai kan es krim juga plant-based. Ya, apakah itu sudah pasti halal? Belum tentu, karena ada apa? Es krim ini bahan baku utamanya bukan tumbuhan. Oke, tumbuhan itu ada bahan baku dari tumbuhannya, tapi bahan bakunya misalkan dia pasti pakai gelatin atau pakai perisa gitu ya. Tadi kita tahu sendiri gelatin, perisa dan sebagainya bisa dari hewan. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh dengan istilah vegan and plant-based product. Ya. Nah, pada dasarnya halal kecuali yang memabukkan dan atau membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya, atau pada proses produksinya dia menggunakan bahan atau penolong proses yang haram. Nah, ini contoh yang proses bahan-bahan yang bisa banyak ditambahkan pada tumbuhan ya, gula, minyak ya, vitamin dan sebagainya, tepung ya. Nah, ini bahan tumbuhan ya. Nah, ini titik kritisnya tadi udah ya, pada dasarnya halal, tapi kalau ada penggunaan tambahan atau bahan penolong jadi tidak halal ya. Ini contohnya kalau misalnya ada ya buah-buahan segar, biasanya dia disemprot atau dikasih pelapis ya untuk dia lebih awet ya. Nah, pelapisnya itu apa? Ada wax itu kayak lemak ya. Nah, ada wax yang pakai wax madu lebah ya.
itu halal. Kalau pakai lemak yang lainnya ya nggak tahu. Ya, buah, sayuran kering, ya. Ini terigu, meskipun dia berasal dari gandum, tadi terigu di Indonesia itu kan harus dilengkapi dengan vitamin dan asam folat, sehingga nah ini ya, ada yang vitaminnya itu dienkapsulasi oleh gelatin, ya. Terus juga tadi sistein dan sebagainya, ya, meskipun si terigu itu dari gandum. Ya. Oleoresin itu apa ya? Ibu lupa dan tidak mempelajari. Jadi nanti coba teman-teman pelajari. Emulsifier, ya. Jadi ada penstabil itu ya. Ada lecitin soya gitu ya. Nah, kita juga jangan merasa aman dengan lecitin soya. Karena terkadang ada penambahan enzim fosfolipase. Ya. Nah, nggak tahu kan sumber enzimnya dari mana. Kadang kita suka apa ya namanya? Memberikan standar ganda. Standar ganda itu apa? Standar yang berbeda. Ketika kita coba kalau misalnya ini coklat, saya, oh ini ada soya lecitinnya, lecitin apa, lecitin, istilahnya kita agak longgar gitu ya, agak longgar dalam hal makanan. Tapi kemudian kita misalnya perihal vaksin gitu ya, vaksin orang Indonesia tuh sentimen, ya enggak? Ini enzimnya apa? Enzimnya babi atau apa gitu kan? Padahal kalau dia makan aja, misalnya makan coklat, nggak nanya ini enzimnya apa. Padahal pada proses pembuatan coklat itu ada penambahan soya lecitin yang bisa ada gitu ya, enzim fosfolipase itu. Atau bala-bala gitu ya. Ini terigunya halal tidak gitu ya. Tapi nggak sampai seperti itu gitu ya. Gitu. Tapi ketika misalnya urusan apa gitu ya, vaksin dan sebagainya gitu. Wah, ditelusuri dan sebagainya, bahkan sampai dijatuhkan. Gitu. Ini tidak padahal fatwa daruratnya sudah jelas ya dari MUI. Nah, maksudnya seharusnya standar kita itu sama ya. Ya kalau memang kita kritis terhadap bahan yang dari babi ya, enzim, ya kita juga harus kritis juga gitu ya terhadap yang lainnya juga. Apalagi kalau makanan itu kan langsung jadi darah dan daging ya. Kalau misalnya vaksin itu kan sebenarnya cuman setengah berapa cc gitu ya dosisnya itu gitu. Dan itu nggak setiap hari ya. Kita misalnya kalau seumur hidup sekali gitu, kayak kalau vaksin campak itu pas usia 9 bulan udah aja. Tapi kemudian banyak ibu yang karena ada paradigma yang dihembuskan ya gitu. Karena katanya ini vaksin ini merusak generasi atau apa gitu ya. Itu kita tidak boleh terbawa-bawa seperti itu ya. Nah, ini silakan dibaca ya teman-teman. Pada intinya, ketika produk kita misalnya buah kaleng. Buah kaleng itu apakah hanya langsung buah dipetik, dikalengkan, halal. Tidak usah disertifikasi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buah kaleng itu dijadikan manisan, ditambah gula, apalagi perisa dan sebagainya, wah udah, itu harus disertifikasi halal. Ini beberapa minyak, seperti yang Ibu sampaikan ya,
bahwa minyak itu kita itu memang apa ya? Ibu nyari teman-teman pelajari aja proses produksi gula. Ternyata Indonesia itu yang memproduksi gula itu bahan bakunya mah bukan dari Indonesia, jadi dari luar dibawa ke Indonesia, diprosesnya tuh apa, pemutihan semua, bleaching sampai 3 tahap. Bleachingnya itu ya ada yang pakai arang, ada juga yang pakai bahan kimia, sampailah kita mendapatkan gula atau tepung yang putih gitu ya, putihnya teh putih ya, putih kayak tembok gitu. Karena tingkat konsumerisme secara visual itu ya memang putih ya, kayak wajah gitu ya, kayak makanya kenapa ya orang-orang itu pengen jadi putih gitu ya, mau ke pemutih apa gitu ya, kenapa ya gitu ya, padahal itu istilahnya ya, kalau dari gula, tepung itu tuh semakin panjang pemrosesan itu semakin jelek, kita nanti dapatnya ya gula rafinasi itu ya yang kalorinya tinggi gitu kan. Itu terus dari proses bleaching juga mungkin ada residu-residu yang tidak sehat ya buat kita juga, termasuk ya minyak itu juga ada yang pakai bleaching. Nah ini gula dan sebagainya. Nah, ada namanya positive list. Positive list itu apa? Yang tadi Ibu share ya, halal positive list. Jadi bahan-bahan yang tidak perlu diperiksa kehalalannya. Sehingga kalau misalnya kita nanti ya teman-teman memeriksa, punya pelaku usaha atau teman-teman mau mengajukan pelaku usaha bikin list bahan, nah ada ya, kita harus mencantumkan sertifikat halal dari bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, tapi kalau misalnya ada yang tidak perlu pakai sertifikat, nomor sertifikat halal itu nggak apa-apa. Apa aja? Nah itu diatur, ya. Yaitu yang non kritis, tapi ini masih pakai aturan yang lama. Tapi mungkin umumnya sama ya. Yang non kritis itu yang memang tidak ada pemrosesan, ya. Misalnya teman-teman bikin bubur kacang, pakai jahe, jahenya dari pasar langsung fresh kan, nah halal, positive list, tidak perlu pakai ini, ya, pakai sertifikat halal. Pakai sayurannya dari Gria misalnya atau apa gitu ya, dan sebagainya. Nah, termasuk bahan nabati yang sudah dipotong-potong, misalnya sayuran kering gitu ya, boleh. Tapi secara fisika ya, ininya pemrosesannya. Tepung, ya, olahan-olahan yang ini kan diproses secara fisika, misalnya singkong digiling, sagu digiling, jadi tepung. Tapi kalau misalnya ada pemrosesan di situ, bleaching atau pemutihan atau apa, nah beda cerita ya. Nah ini bihun soun misoa, ini juga halal karena dia pemrosesannya dicetak atau dikeringkan ya. Nah karena dia langsung dari beras, tapi ini juga ada pemrosesan ya. Pemrosesannya harus halal atau tidak, tapi secara zat aman ya.
Minyak nabati, ganggang. Ya, nah ini teman-teman yang kerja chlorella, spirulina, karena ini juga kan bahan ininya apa? Coba teman-teman yang kerja sama spirulina, bahan medianya apa? Media tumbuhnya. Media tumbuh spirulina apa? NPK garam. NPK, garam. NPK garam Itu sama halal air, tidak? Bu. Air. Pakai agar? Ya. Enggak. Nah, kenapa? Nah, itu NPK itu bahan alam, ya. Bahan alam itu halal. Mineral atau bahan alam itu halal ya. Ini udah ini kan ya, bahan yang berasal dari tumbuhan tanpa proses pengolahan atau pengolahannya secara fisik, ya. Terus dari hewan non sembelih, ini ikan ya, dan diolah secara fisik. Diolah secara fisik itu apa? Ikan asin. Ikan asin kan dikeringkan. Itu fisik. Terus ditambahkan garam. Garam halal tidak? Halal. Garam halal. Karena itu termasuk mineral. Garam termasuk nomor 4. Yang berasal dari air alam tanpa proses pengolahan. Jadi kalau garamnya itu garam langsung, ya. Tapi kalau garamnya itu ada kayak tadi bleaching dan sebagainya, itu belum tentu. Nah ini fermentasi ini apa ya? Proses fermentasi mikroba tanpa proses pengolahan. Iya kayak kombucha ya. Kalau misalnya nggak ada penambahan apa-apa lagi, itu halal. Ya. Bahan yang tidak berisiko mengandung dan atau terkontaminasi oleh bahan yang tidak halal. Selain bahan yang berasal dari alam serta produk kimia. Ya pokoknya tidak ada resiko kontaminasi, itu termasuk positive list. Terus yang terakhir nih, bahan kimia yang tidak tergolong berbahaya dan tidak mengandung bahan yang tidak halal. Bahan kimia hasil tambang atau pemurnian dari bahan alam, bahan kimia hasil sintetis, maaf, hasil sintetis anorganik dan organik, itu halal. Ini ada contoh-contohnya di sini ya. Nah ini. Ini sampai di list kayak gini, ya. Buah segar, sayuran segar, umbi-umbian, rumput laut, beras jagung, kelapa parut, kelapa murni, dan sebagainya, minyak, spirulina, chlorella, terus apa lagi? Nah ini tadi ya, susu, telur, kayak gitu ya, itu halal. Meskipun kan mereka belum disembelih ya, belum disembelih ya, iyalah masa kalau udah disembelih nggak bisa ada susu atau nggak ada telur ayamnya ya, atau susu sapinya.
ikan. Dibekukan, dikeringkan, diasinkan, halal. Belalang, halal ya. Tapi tidak boleh membahayakan ya. Kalau yang membahayakan apalagi kecoa itu nggak boleh ya. Nah ini, ini makanan fermentasi maksudnya ini ya. Fermentasi mikroba tanpa proses, tempe ya, oncom, dadih. Dadih itu apa? Susu yang difermentasi, susu kerbau yang difermentasi. Susu kerbau dimasukin ke dalam apa? Bambu. Nah, itu. Nanti dia menggumpal kayak krim. Kalau kata ibu lebih mirip makanan, bukan minuman kayak yogurt. Kalau minuman emang masuknya kritis ya, karena berkaitan dengan khamar. Karena khamar itu disebut minuman ya, kalau makanan mah aman. Ini air yang tanpa proses halal. Es batu halal. Kasa, ini yang dari sintetis organik atau anorganik ya. Kasa, kapas, selulosa, CMC, polimer sintetik, polietilen, kayak ini kemasan ya, yang biasanya sering dipakai buat kemasan. Azan ya teman-teman. Nah ini terakhir bahan kimia. Jadi asam sulfat biasanya ya, asam klorida, ini halal. Magnesium dan sebagainya, ini pokoknya bahan-bahan perkimiaan ya, itu halal karena tidak ada kaitannya dengan makhluk hidup ya. Memang HCl itu bisa, misalnya Bu, HCl kan bisa diperoleh dari lambung hewan. Betul sih, tapi untuk mengekstrak HCl itu sulit dan pasti kalau didapat juga sedikit, istilahnya agak-agak mustahil lah ya digunakan HCl dari hewan itu digunakan untuk dunia industri gitu ya. Jadi aman ya. Ini banyak banget ya bahan-bahan kimia dan itu halal. Nah tapi BPOM punya apa namanya standar dosis dan sebagainya gitu ya, sehingga kalau misalnya dia melebihi ambang batas tidak ya membahayakan, itu nggak akan lolos halal ya, seperti itu ya. Udah teman-teman, sini apa lagi ya? Iya, ada bahan tambang, bahan campuran dan sebagainya. Contoh, kalau kita lihat, ini kan stroberi bahan nabati. Ternyata kalau stroberinya itu dalam bentuk olahan, flavor gitu ya. Nah ini ternyata banyak sekali ingredientnya. Dan itu banyak lah ya. Ini titik kritisnya. Oh iya, ini teman-teman tugas ya. Silakan untuk membuat mungkin bisa dimulai dari sekarang ya. Cari satu UMKM, misalnya apakah itu di kampus atau teman-teman punya produk sendiri, nama produknya apa, bahan yang digunakannya apa, ya, mereknya apa. Tapi satu orang satu ya, ini buat tugas ini dulu, tugas membuat analisis titik kritis bahan.
ya. Gitu. Nah, statusnya apa? Misalnya di sini ada garam. Di sini misalnya positif list gitu. Ya. Misalnya ada produk ikan asin Ibu Neng misalnya. Kalau ikan asin apa bahannya? Ikan teri, garam, ya. Terus udah ikan teri positif list, garam positif list, udah beres. Ya, boleh kita daftarkan sertifikat halal, sangat baik. Tapi kalaupun enggak masalah, enggak disertifikasi halal karena semua ya, bukan dua, semua bahannya si ibu itu positively semua. Jadi tidak wajib. Di sini ada peraturan. Nah ini, produk yang wajib bersertifikat halal. Kalau ada yang wajib, berarti ada yang tidak wajib. Ya, gitu. Oke, teman-teman. Seperti itu ya. Nanti Ibu buatkan penugasannya di GCR. Terus juga dipersiapkan pekan depan ada kuis ya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Udah, cukup? Oke, kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak.